Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Saudara yang kekasih. Ya, saya suka memuji, menyembah Tuhan dan mungkin saya akan buka dulu dengan satu pujian di mana lagu ini Tuhan taruh di hati ketika di dalam pelayanan saya, di pertengahan pelayanan saya, waktu itu saya melayani di kota Hong Kong kurang lebih 7,5 tahun. Jadi di tahun ketiga atau keempat saya merasa rasanya stagnan, rasanya gak ngerti lagi harus ngapain. Rasanya ingin menyerah, ingin mundur gitu ya. Waktu itu anak kami baru 1 dan di saat saya sendiri ketika di menara doa saya berdoa bergumul, Tuhan saya harus bagaimana. Lalu lewat satu yang sederhana yaitu lewat doa Bapa kami. Tuhan sadarkan saya bahwa saya tidak sedang melakukan sebuah pelayanan untuk diri saya. Tetapi Tuhanlah yang mengirim, yang mengutus saya waktu itu ke kota Hong Kong. Dan Tuhan juga yang akan menunjukkan perbuatannya, kedahsyatannya, keajaibannya. Syaratnya cuma satu, relakan diri kita untuk mengikuti kehendak Tuhan. Jadi saat itu muncul kata demi kata, bagian demi bagian. Dan saya ingin ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Yaitu datanglah kerajaan-Mu. Haleluya Yesus. Bapa-Ku yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Ku bersujud menyembah, menantikan kehendak-Mu. Ampunilah aku Tuhan atas semua pelanggaranku. Ku ingin menyenangkan-Mu dengan segenap jiwa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Nyatakan hadirat-Mu, nyatakan kuasa-Mu di bumi seperti di surga. Kadang kita ngerasa Tuhan gak bersama kita. Kadang kita ngerasa kayaknya kita sendirian. Tapi Dia Bapa yang baik yang selalu menyertai kita. Mari sama-sama katakan, Bapa-Ku yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Ku bersujud menyembah, menantikan kehendak-Mu. Mari kita bertobat setiap waktu. Ampunilah aku Tuhan atas semua pelanggaranku. Ku ingin menyenangkan-Mu dengan segenap jiwa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Nyatakan hadirat-Mu, nyatakan kuasa-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
mujizat-Mu, nyatakan kuasa-Mu di bumi seperti di surga, di bumi seperti di surga, di bumi seperti di surga, di bumi seperti di surga. Biar lagu ini boleh menjadi berkat buat kita. Saya diingatkan bahwa hatinya Tuhan adalah menjadikan bumi seperti apa yang terjadi di surga. Amin, saudara. Kita harus membiasakan surga itu dirasakan di bumi. Ya. Karena waktunya nanti kita pulang kembali ke surga, biar kita sudah terbiasa. Biar begitu banyak orang sudah ngerti, oh ternyata surga itu sudah aku rasakan sejak di bumi. Mungkin bedanya dari tampilannya beda. Tetapi biarlah orang-orang semakin pengen ke surga karena mereka sudah dapat promonya di bumi ini. Amin, saudara. Lewat siapa? Lewat hidup setiap kita orang-orang percaya. Karenanya Bapak saudara, hari ini saya dapat satu tema yaitu tentang kekayaan sejati. Saya renung-renung, saya bawa dalam doa, Tuhan kalau ngomong kekayaan sejati ini mau ngomongin apa gitu ya. Tapi saya tahu bahwa Tuhan menyadarkan kita bahwa kekayaan sejati yang sesungguhnya itu adalah kemuliaan, kekekalan, kelimpahan di dalam Kristus, di dalam karakternya, di dalam pribadinya. Itulah kekayaan yang sejati yang gak bisa lengkang oleh waktu, yang gak bisa dihabiskan oleh apapun. Itulah kekayaan yang sejati. Jadi sudah selesai ya saya sampaikan. Artinya kalau kita fokus kepada kekayaan sejati, maka sesungguhnya kita dalam hidup ini sedang terus menambah-nambahkan di dalam hidup kita sebuah kelimpahan yaitu pengenalan akan Kristus. Dan saya akan fokus kepada satu topik, namun sebelumnya mungkin tadi saya belum sempat berkenalan, nama saya Daniel Rusli, ayah saya Pendeta John Rusli, gembala di GBI Tegal dan mungkin beberapa Bapak Ibu adalah sahabat, teman, mungkin paduan suara, kur ya, kalau ibadah satu mungkin terutama ya. Dan beliau menitipkan salam buat keluarga GBI Tasikmalaya di tempat ini. Dan sekali lagi terima kasih Pendeta Julius Ishak, Pendeta Rubin dan Bapak Pendeta Wahyudi yang telah memberi kesempatan pada saya pada ibadah yang kedua ini. Bapak Ibu saudara, saya diberkati dengan didampingi seorang istri dengan 2 orang anak, ya laki dan perempuan. Saat ini mereka nggak bisa sama-sama ikut. Istri saya saat ini juga sedang menyampaikan firman khotbah di gereja lokal. Dan kemarin mereka anak-anak baru ujian, jadi tadinya mau kami atur supaya bisa barengan. Tapi akhirnya saya berangkat sendiri dari Tegal ke Tasikmalaya melewati daerah apa namanya? Panjalu. Ya saya dikasih arah jalur lewat situ, lumayan cepat 3,5 jam dan menikmati keindahan ciptaan Tuhan sampai di tempat ini. Tapi kalau malam-malam saya nggak berani lewat situ, nggak tahu jalan. Baik Bapak Saudara, saya akan share kepada Bapak Saudara tentang give the best, memberi yang terbaik. Apa hubungannya dengan kekayaan yang sejati? Orang kalau sudah memiliki kekayaan yang sejati, dia nggak akan takut kehilangan. Ya, karena semakin orang itu menyadari dan memiliki mentalitas aku ini orang yang kaya di dalam Kristus. Justru keinginannya adalah menyebarkan dan membagikan kekayaannya. Kira-kira gitu. Kalau dunia semakin kaya semakin ingin memperkaya dirinya, semakin ingin kalau bisa pengeluaran sedikit mungkin, pemasukan sebanyak mungkin. Itu mindset dunia. Ya, tetapi ketika kita belajar mengenal Kristus, kita akan tahu bahwa Kristus yang kita sembah adalah pribadi yang semakin memberikan apa yang ada padanya. Dia yang memelihara kita dengan segala kelimpahan. Artinya apa? Tuhan terus menyatakan, memberi, menaburkan buat setiap kita. Setiap harinya Anda dan saya dipelihara oleh kasih kemurahan Tuhan. Dia cukupkan segala sesuatunya. Kenapa? Karena dia kaya, karena kekayaannya adalah kekayaan yang kekal. Dan itulah mentalitas yang harus kita miliki.
Berbicara kekayaan tidak berarti kita harus jadi orang yang banyak materinya dulu, harta bendanya dulu. Di tempat kami melayani di Tegal, saya berjumpa dengan seorang ibu yang amat sangat sederhana. Ya, tetapi hatinya begitu kaya, berlimpah. Perekonomiannya sangat sederhana. Ya. Tetapi mentalitasnya itu luar biasa, Bapak Saudara. Dia bukan mentalitas peminta-minta, tetapi orang yang mentalitasnya menabur. Ya, mata dunia mungkin melihat ya yang ditabur itu simple, sederhana. Tetapi Bapak Saudara, saya melihat bahwa hati ibu ini hati yang dia tidak melihat kepada keadaan diri, nasib ya nasib. Tapi dia selalu melihat kepada jiwa-jiwa. Dan karena itulah yang membuat Tuhan menaruh kasih karunia buat dia. Dia setiap mendoakan orang, orang itu ngalami mujizat Tuhan. Orang-orang yang didoakan ngalami kesembuhan. Orang-orang yang didoakan dijamah oleh Tuhan begitu luar biasa. Sikap mentalnya adalah mentalitas orang yang berlimpah. Sehingga dia gak pernah merasa berkekurangan. Kalau kita adalah orang-orang yang mengalami kasih karunia dan kelimpahan di dalam Tuhan. Maka kita akan punya mentalitas yang tidak menahan-nahan setiap apa yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika saya juga di Hong Kong, saya sangat banyak belajar dari teman-teman jemaat yang ada di sana. Rata-rata orang-orang Indonesia yang pergi ke Hong Kong adalah orang-orang yang memang kondisinya butuh untuk mendapatkan penghidupan, pemasukan keuangan yang lebih untuk menafkahi keluarganya di Indonesia. Tapi saya boleh berjumpa dengan orang-orang yang mentalitasnya kaya di dalam Kristus. Sehingga apa saudara? Saya menjumpai mereka bukan orang yang berlebih secara materi. Tetapi mereka orang yang selalu siap hatinya untuk bergerak dengan apa yang Tuhan suruh. Salah satunya, ada seorang ibu yang sudah mempunyai cucu amat sangat banyak. Dia sudah 20 tahun lebih di Hong Kong. Dari membesarkan anak sampai membesarkan cucu. Jangan-jangan kalau cucunya punya anak sampai membesarkan cicit, saudara. Saya sampai tanya, ibu kenapa terus ada di sini? Saya tanya gitu, karena udah mungkin sekarang hampir 25 tahun. Jadi gereja di sana belum berdiri, dia sudah berdiri di situ. Kira-kira gitu saudara. Dan saya tanya sama dia, kenapa? Karena selain buat keluarga, tapi saya di sini belajar banyak. Saya di sini menjadi kaya di dalam Kristus. Karena saya bisa membagikan apa yang ada pada saya bagi banyak orang. Dan ibu ini salah satu pemenang jiwa yang luar biasa. Orangnya sederhana, sekolahnya gak tinggi-tinggi amat. Seringkali dia ngomong sesuatu kita harus merenung dulu ini maksudnya ngomong apa gitu ya. Karena hatinya mau ngomong sesuatu A tapi cara ngomongnya B, C, D, E. Jadi kita harus mencerna begitu rupa. Tapi herannya orang ini adalah seorang ibu yang pemenang jiwa yang luar biasa. Dan saya temukan mentalitasnya adalah orang mentalitas yang kaya di dalam Kristus. Salah satu ciri orang yang mentalitasnya kaya dalam Kristus adalah dia seorang pemberi yang memberi yang terbaik. Bapak Ibu, di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang keempat, mari kita baca sama-sama. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Dari satu ayat ini saja kita akan melihat ada beberapa bagian yang saya sangat diberkati. Umur Habel tidaklah panjang. Kita nggak akan banyak menemukan cerita tentang Habel di dalam Alkitab kita.
karena umurnya pendek. Tetapi Habel mempunyai kekayaan yang sejati. Sehingga ketika dia bergerak, Tuhan suruh, Tuhan tuntun. Dia membawa korbannya kepada Tuhan. Mentalnya mental kaya sejati. Sehingga apa saudara? Dia akan selalu pikirkan yang terbaik yang dia persembahkan sama Tuhan. Siapakah Habel itu? Habel seorang yang tentu masih single, ini pasti masih single ya. Belum ada jodohnya. Tetapi dia seorang yang penyayang, dia mengasihi tentu. Kalau lihat gambar ini Bapak Saudara, dia sangat sayang kepada ternaknya, kepada dombanya. Tetapi dia juga sangat sayang kepada Tuhan penciptanya. Sehingga dia kasih yang dia paling sayang. Kira-kira gitu Bapak Saudara ya. Dia berikan yang sulung yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dan itu menjadi sebuah gambaran bagi kita. Sama seperti Bapa sayang kepada anaknya. Maka dia memberikan yang terbaik bagi anaknya. Kalau kita baca dalam Kejadian 4 ayat 3-4. Firman Tuhan berkata, setelah beberapa waktu lamanya. Maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu pada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Bapak saudara yang kekasih, seringkali yang diperdebatkan, kenapa persembahan Kain gak diterima sama Tuhan? Yang diterima persembahan Habel. Maka timbullah pernyataan, karena Habel ngasihnya daging, terus Kain ngasihnya sayur sama buah-buahan. Tuhan gak suka buah, kata siapa Bapak Saudara ya? Dan bukan sebaliknya, Tuhan sukanya lemak dan sebagainya. Bapak Saudara, lebih daripada wujud apa yang diberikan, maka di sini saya ingin garis bawahi. Sesungguhnya memberi itu berbicara tentang hubungan sama Tuhan. Giving is a part of our relationship with God. Anda dan saya membawa atau membawa kepada Tuhan itu bukan karena kalau saya kasih ini Tuhan kasihnya itu. Kita sedang tidak menyogok menyuap Tuhan atau barter sama Tuhan kita. Tetapi sesungguhnya waktu kita memberi itu adalah bagian dari hubungan Anda dan saya dengan Tuhan. Sebab God doesn't need what we have to give. Tuhan gak butuh apa yang kita kasih sama dia. Dia yang punya semuanya, betul Bapak Saudara? Sepakat? Langit dan bumi serta segala isinya adalah milik dan kepunyaan Tuhan. You and I need to offer what we have. Yang kita perlu pikirkan adalah kita ini yang perlu untuk membawa apa yang ada sama kita kepada Tuhan. Dan kita gak perlu mengada-ngadakan yang gak ada sama kita. Karena yang perlu kita garis bawahi, korban pemberian kita, segala sesuatu yang kita beri, itu sekali lagi adalah bicara tentang hubungan sama Tuhan. Bapak Saudara, kalau bicara hubungan, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menikah sekian tahun, masih ingatkah waktu Anda pacaran? Yang masih baru-baru menikah masih lebih segar diingatan. Atau yang saat ini sedang membangun hubungan dengan temanmu. Pasti di dalam sebuah pemberian ada sukacita yang lebih karena apa? Karena hubungan yang kau bangun dengan pasangan. Bahkan seringkali kita nggak peduli dengan diri kita. Ya kan? Aduh, waktu zaman saya kuliah, calon istri saya yang sekarang istri saya itu tinggalnya di Jogja. Saya sudah selesai kuliah. Ya, selesai kuliah saya dari kota Tegal, kembali kota Tegal dan calon istri saya waktu itu ada di Jogja. Saudara, maka ketika saya memberi, saya tidak lagi hitung-hitungan. Ketika memberi ini bukan hanya memberi sebuah barang, tapi menghadirkan diri saya di kota Jogja dengan upayanya naik motor, melewati lembah, melewati hutan,
hutan ku lewati, lembah ku daki, pakai motor tentunya Bapak Saudara ya. Bukit ku daki, lembah ku lewati gitu Bapak Saudara. Saya dengan sukacita. Karena yang jauh lebih penting dari segala upaya pemberian saya, yang lebih penting adalah hubungan saya dengan calon saya. Kira-kira gitu Bapak Saudara. Ketika kita berbicara hidup yang diberkati Tuhan, Tuhan memberkati kita bukan karena apa yang sudah kita perbuat kepada Tuhan. Karena dia memberkati kita karena hubungan dia kepada kita juga Bapak Saudara. Oke, sampai sini nangkap ya Bapak Saudara. Jadi semakin kita kuat di dalam hubungan sama Tuhan kita semakin kenal hatinya Tuhan. Dan pasti Tuhan kenal hatinya kita. Sehingga dia akan jauh memberikan kepada kita jauh yang lebih baik daripada yang kita pikirkan. Dan kalau kita kenal hatinya Tuhan, maka tidak sulit bagi kita untuk memberi atau melakukan yang terbaik bagi Tuhan kita. Di dalam Imamat 2 ayat yang pertama, mari baca sama-sama ayat ini. Apabila seorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahan itu tepung yang terbaik dan ia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya. Kitab Imamat ini mengajarkan banyak pola aturan bagaimana seseorang ketika datang ke rumah Tuhan, ke bait suci Tuhan. Dan kata-kata ini terselip di dalamnya itu memberi yang terbaik. Mentalitas memberi yang terbaik hanya akan terbangun apabila orang itu tahu siapa yang akan dia beri. Kepada siapa dia mempersembahkan, dia tahu maka aku punya tolak ukur, punya ukuran, aku kasih sekian. Aku persembahkan sekian kepada dia. Bapak Ibu Saudara, karenanya bagian yang kedua yang saya ingin katakan begini. Your giving give you away. Pemberianmu itu akan membawa kemana engkau mempersembahkan itu. Karenanya firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Hari-hari ini Bapak Saudara, kemana kekayaan sejatimu itu engkau bawakan, di situ hatimu berada. Ada yang membangun dengan segala yang ada dalam dirinya. Sekali lagi kekayaan bukan hanya materi, tapi kepandaiannya, hubungan kenalan dengan orang-orang yang luar biasa. Itu dibawa kemana? Dibawa untuk membangun reputasi diri, dibangun untuk membangun kemegahan diri, atau untuk menyatakan kerajaan Tuhan. Apa yang kau beri, apa yang kau tabur, kesitulah engkau akan menuju. Jika kita melihat nama Kain dan nama Habel, sebenarnya nama Kain ini nama yang istimewa. Karena Kain itu artinya dari Tuhan. Problemnya ada begitu banyak yang berasal dari Tuhan, tidak kembali kepada Tuhan. Waktu kita diberkati supaya apa? Bukan supaya kita memberkati Tuhan. Tetapi dengan cara kita diberkati supaya Tuhan dipermuliakan atas segala sesuatunya lewat apa yang kita terima. Sedangkan nama Habel justru artinya enggak bagus. Weakling, kelemahan, orphanity atau kesombongan. Saya merenung, kok dari arti namanya sebenarnya yang cocok, yang pantas kayaknya disayang Tuhan siapa? Kain, dari Tuhan. Inilah problemnya Bapak Saudara. Ada begitu banyak orang bisa memulai dengan baik, tapi enggak bisa mengakhiri dengan baik. Sebaliknya ada orang-orang yang awalnya mungkin tidak baik. Tetapi ketika dia menyadari siapa dirinya. Kemudian dia menata hatinya sama Tuhan. Pagi tadi saya
menyampaikan firman Tuhan tentang setting our heart above. Bapak saudara, waktu kita bisa menata hati kita, menselaraskan dengan hati dan pikiran Kristus. Waktu kita tahu kenapa saudara dan saya diberkati Tuhan, tujuannya apa. Kita tahu hatinya Tuhan. Maka kita yang tadinya lemah, yang tadinya kita sombong, dapat berubah menjadi orang-orang yang mempermuliakan Tuhan. Bukankah untuk itu Yesus datang ke dunia? Aku datang bukan untuk orang benar. Betul Bapak Saudara? Aku datang, Yesus berkata, untuk orang berdosa. Tabib bukan untuk orang sehat, tapi tabib untuk orang sakit. Jadi hari ini Bapak Saudara, saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, saya adalah orang yang sakit. Saya adalah orang yang dahulunya sombong. Saya adalah orang yang dahulunya penuh dalam kelemahan. Tapi bagi Tuhan, Tuhan bisa mengubah. Bahkan Tuhan bisa menghargai dan menerima kehidupan dan persembahan dari orang yang lemah dan yang dulunya sombong. Persembahan Kain ditolak Tuhan. Sebaliknya persembahan Habel, persembahan yang diterima Tuhan. Kalau lihat di situ ada sedikit gambar nyelip. Ini menjadi gambaran bagaimana Yesus, anak Allah yang dipersembahkan bagi kita. Si sulung yang dipersembahkan bagi kita. Bapak Ibu, bagaimana seorang yang tadinya sombong, seorang yang penuh dalam kelemahan, akhirnya justru kehidupannya dihargai Tuhan. Itu yang harusnya kita tahu, betul Bapak Saudara? Saya menemukan begini, poinnya bukan karena masalah yang dikasih kambing domba, sebaliknya yang dipersembahkan oleh Kain adalah buah-buahan. Tapi saya menangkap satu pemikiran begini Bapak Saudara. Habel mempersembahkan tidak setengah-setengah. Dia mempersembahkan yang terbaik, bahkan sesuatu yang bahkan tanda kutip membuat sebenarnya enggak rela. Di situ ada kalimat Habel mempersembahkan yang sulung. Yang sulung ini bicara yang terbaik yang dia persembahkan. Saya gunakan kata ini, blood offering. Dia mempersembahkan itu mempersembahkan dengan ya sesuatu yang sampai berdarah-darah kira-kira gitu Bapak Saudara. Gimana hati Tuhan enggak terenyuh. Hati Tuhan enggak terpaut sama ini, ya enggak gimana, enggak mungkin Tuhan hatinya jadi, waduh Habel ini ya meskipun dia lemah, meskipun hidupnya artinya ini kesombongan, tapi Habel mendatangi Tuhannya dengan kesadaran bahkan dia mempersembahkan, dia melakukan yang terbaik dan kita harus ingat ini bahwa inilah mentalitas orang yang memiliki kain yang sejati. Dia tahu apa yang dia persembahkan yang terbaik yang dia bawa kepada Tuhan. Itu kekal Bapak Saudara. Bapak Ibu, saya jadi ingat ketika saya belajar untuk mempersembahkan yang terbaik yang sampai rasanya berdarah-darah. Untuk pertama kalinya ketika Tuhan ngajarin saya tentang hal ini. Tuhan ajari saya memiliki hati yang kaya di dalam Kristus. Satu saat di dalam sebuah seminar, ya kalau saya bilang itu seminar sih bukan KKR. Dalam seminar ketika selesai pembicara mengajak setiap orang berdoa dan mengambil waktu bertanya sama Tuhan. Apa yang bisa kau persembahkan kepada Tuhan? Semua suruh pejamkan mata. Ketika saya pejamkan mata, tidak terjadi apa-apa. Menjelang kata amin dari pembicara, tiba-tiba dalam bayangan saya itu lewat satu motor warnanya hijau, mereknya Kawasaki. Dan saya terkejut, saya tahu itu motor saya gitu saudara ya. Itu motor saya yang separohnya saya beli dari uang saya, separohnya pemberian papa saya. Pertama kalinya tanda kutip saya punya harta sendiri itu gitu. Wah,
Pikiran sudah berkecamuk ini, gawat ini, gawat ini. Kok mau selesai doa yang muncul itu gitu loh. Wah, gawat ini. Karena saya tahu itu yang terbaik yang saya punya saat itu. Ya kalau tadi pagi kita belajar tentang Abraham dan Ishak. Bahkan Ishak ngomong, Tuhan ini sudah aku kasih, mau hidupku juga, kira-kira gitu ya. Habil belajar mempersembahkan yang sulung. Lalu saya lihat motor warna hijau lewat di depan bayangan saya. Buka mata, gawat ini. Saya gumulkan lagi, saya pulang rumah. Wah gak mungkin Tuhan. Ini harta saya satu-satunya ini Tuhan. Ini kalau saya gak punya ini nanti saya nengok pacar saya gimana Tuhan. Sebelum pacar saya bilang, kalau saya nggak punya kendaraan ini, pelayanan saya gimana? Waktu itu saya jadi ketua DPA Jawa Tengah, saya pakai motor sukanya ya ke daerah mana. Alasannya begitu kan biasa kan, kita gunakan alasan-alasan untuk sebenarnya menolak apa yang Tuhan mau gitu. Lalu saya kumpulkan, itu semakin kuat bawa ini untuk rumah Tuhan. Waktu itu kita akan bangun sekolah. Wah saya bergumul Bapak Saudara. Lalu saya pikir gini deh. Kalau saya ngomong sama papa saya, kan papa itu ngasih separuh. Paling enggak kalau papa saya bilang, ya kamu jangan emosi dipikir-pikir dulu gitu ya. Nah itu menjawab inginan hati saya. Setelah itu besok paginya saya temuin papa. Kemarin di dalam seminar saya dapat gambaran penglihatan tentang motor. Terus saya pikir-pikir renung, kok kayak Tuhan taruh di hati suruh persembahkan motor ini buat sekolah, bangun sekolah gitu. Gimana ya Pak? Tiba-tiba Papa jawab dengan semudah itu. Ya udah kasih aja. Waduh, saya harap ayah saya bilang pikir-pikir dulu, jangan emosi gitu ya. Ya udah kasih aja. Wah benar Bapak Saudara, itu berdarah-darah buat saya. Saya waktu serahkan kunci motor BPKB, STNK ke ketua panitia pembangunan waktu itu. Saya masih nangis, saya ingat Bapak Saudara, saya masih nangis. Karena saya mikir, waduh piye gitu Tuhan gitu ya. Nanti gimana ini buat semuanya. Tapi setelah saya serahkan, hati saya damai. Nah itu yang menarik. Waktu kita blood offering, kita kasih yang terbaik sama Tuhan. Bahkan sampai rasanya berdarah-darah. Herannya adalah hati yang damai dan sukacita memenuhi saya saat itu. Sekian bulan berjalan. Motor saya itu akhirnya dijual dengan cara apa ya? Dilelang kalau nggak salah, dilelang. Jadi ada yang penawar dengan harga tertinggi gitu ya, kira-kira dibeli. Akhirnya terbeli. Ketua panitia bilang, puji Tuhan motornya sudah terjual. Sehingga kita mendapatkan dana untuk menambah. Wah saya sukacita Bapak Saudara. Itu setelah sekian bulan, nggak lama setelah itu. Ya, di tengah-tengah Bapak Saudara, dalam prosesnya saya masih mondar-mandir Jakarta saat itu. Saya ingat bagaimana saya masih keingetan, yaitu kalau berdarah kadang gitu, nggak memungkiri ya Bapak Saudara ya. Setelah membawa kayaknya wah baik-baik saja. Justru yang berdarah bikin kita ingat. Satu kali saya pulang ke Tegal. Saya baru sampai kota Tegal. Tiba-tiba mama saya bilang, almarhum mama bilang, ayo ikut ke Kerkop, ada yang meninggal. Baru pulang nih. Secara fisik saya capek, Tuhan kayaknya kok ya ngertiin dikit lah ya Tuhan ya. Tapi dorongan tuh kuat, datang. Setelah pemakaman, ketemu beberapa jemaat, lalu ada seorang ibu sederhana nemuin saya. Daniel, kamu sekarang naik motor apa? Ya saya naik motornya papa. Honda Prima tahun 90, itu besi semua itu Bapak Saudara ya. Jadi saya pernah ke kota Jogja tuh naik motor itu. Bayangkan Bapak Saudara ya, sampai Jogja ini belakang saya jadi gimana gitu ya, rata dengan jok. Wah,
Lalu ibu itu ngomong kayak gini, kamu ke rumah ya setelah ini. Saya ada motor udah lama nganggur. Ya motor Supra waktu itu. Tapi kamu beli aki, kayaknya akinya sudah soak. Gitu. Jadi kamu ambil, pakai. Singkat cerita saya akhirnya pakai itu. Nah beberapa bulan kemudian panitia mengumumkan motor itu sudah laku. Tapi habis itu ketua panitia ngomong gini, saya undang Daniel ke depan sekarang. Saya pikir mau serah terima ya ini persembahannya gitu ya. Lalu ketua panitia itu bilang gini, sebab ada ayat firman yang barang siapa kehilangan dia akan mendapatkannya. Saya mikir apa maksudnya? Ternyata yang beli motor itu titip pesan sama ketua panitia. Motornya saya beli, sudah lunas saya bayar. Tapi yang suruh pakai motornya Daniel Rusli kembali. Jadi ini bukan mau ngajarin ya mancing Tuhan beli kasih nanti dapat 2. Jadi saya dapat 2 motor Bapak Ibu Saudara. Tapi saya nggak mau fokus sama 2 motor itu ya. Karena saya kembalikan motor yang kedua orangnya nggak mau terima kembali. Tapi poinnya adalah gini Bapak Ibu Saudara. Kita jangan pernah ngarep-ngarep sama Tuhan. Aku kasih ini, Tuhan kasih itu. Karena saya juga pernah memberi, menabur, saya nggak dapat apa-apa. Dan hati saya fine-fine aja gitu Bapak Saudara. Ketika saya di Hong Kong, kami belajar bagaimana membawa korban sulung. Saya nggak pernah melakukan itu. Saya deg-degan begitu kuat Bapak Saudara. Kenapa Bapak Saudara? Aduh Tuhan, bulan depan makan apa? Itu padahal kebohongan Bapak Saudara ya. Kalau kita bisa kelola keuangan kan masih punya tabungan. Kalau dari surga bisa ngomong, kamu masih punya tabungan dari bulan-bulan sebelumnya. Lah mau ngomong apa Bapak? Tapi rasanya berat, rasanya sulit. Tapi ketika saya lakukan, apa yang saya terima? Hari itu saya nggak dapat apa-apa, tapi saya dapat pemeliharaan Tuhan. Amin Bapak Saudara. Kita dapat pemeliharaan Tuhan karena apa Bapak Saudara? Kita tahu kepada siapa kita membawa. Karena kita membangun sebuah hubungan bukan memberi supaya diberi. Tetapi karena kita tahu pemberian itu adalah bentuk hubungan kita sama Tuhan. Karena ya Bapak Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Dari sini kita bisa belajar. Kalau Kain dikatakan Tuhan gak berkenan sebab apa? Sebab segala perbuatannya itu jahat. Sikap hatinya itu jahat. Tetapi sebaliknya dikatakan Habel punya sikap hati yang benar. Pesan buat kita, apapun masa lalu kita, siapapun kita masa lalu kita gak benar. Asalkan engkau kembali kepada Sang Pemilik kehidupan, mengenal Dia, mengenal pribadinya, Dia akan bawa hidup kita untuk kembali kepada jalannya yang benar. Bapak Ibu yang ketiga. Our giving bears witness beyond ourselves. Pemberian kita itu akan menjadi saksi bagi kita. Tadi ayat yang kita baca, dengan jalan itu Habel memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Suatu hari nanti kita akan kembali ke rumah Bapa di sorga. Dan kita akan menghadap tahta pengadilan yang mulia. Apa yang akan menjadi saksi bagi hidup kita? Ya ini, selama kita hidup di bumi. Bagaimana sikap, cara kita mengelola dan mengatur, menabur, memberi apa yang Tuhan percayakan sama kita. Ternyata ketika kita dipercayakan kekayaan sejati dari Tuhan, Tuhan mau kita mengelolanya dengan benar. Karena ya Bapak Saudara, percayalah bahwa Tuhan akan memelihara kita dengan segala kepenuhannya. Menurut kekayaan dan kemuliaannya itu jangan diragukan. Dia akan cukupkan segala sesuatunya. Tetapi yang paling penting adalah gini. Bahwa iman itu juga akan bertumbuh sesuai dengan apa yang engkau berikan. Saya merenung proses bagaimana saya belajar melepaskan segala yang dari diri saya untuk Tuhan.
itu justru membuat saya semakin bertumbuh. Jadi kalau hari ini Tuhan sedang ngajarin saya menabur untuk nominal yang gak kecil setiap bulannya buat pekerjaan Tuhan. Saya sudah gak sulit lagi. Meskipun akal saya berkata Tuhan bakal cukup gak kebutuhan saya ke depan. Tapi lewat setiap pembentukan yang Tuhan kasih. Ketika saya mempersembahkan motor warna hijau itu. Ketika saya di Hong Kong saya belajar. Ya, bahkan ketika saya mempersembahkan waktu itu saya ingat yang kami dapat apa? Yang kami dapat pernyataan bahwa anak kami yang kedua dalam kandungan dinyatakan Down syndrome. Kadang kita pikir kita menabur kita dapat yang baik yang kita mau. Saya sampai sempat komplain sama Tuhan. Tuhan, kenapa aku sudah melakukan itu? Tuhan sedang memurnikan sikap hati saya, Bapak Saudara. Saya sampai komplain, Tuhan, kita mau buka cabang gereja baru loh. Saya juga nabur, saya sungguh-sungguh dengan upaya daya saya. Waktu istirahat berkurang, tapi kenapa justru berkat yang Tuhan kasih beritanya adalah anak saya Down syndrome. Dalam kandungan dinyatakan itu. Itu bulan ke-5 kami tahu itu. Dan 4 bulan kami harus jalani dengan iman, meyakini bahwa Tuhan memelihara kami. Kami terus belajar, kami mau bertumbuh dalam menabur, kami mau bertumbuh dalam mempersembahkan segala sesuatu yang ada dalam kami. Sekali lagi Tuhan bikin keajaibannya. Kami lewati dengan fokus kepada Tuhan. Dan di hari waktu anak kami akan dilahirkan. Itu memang setan ngerjain begitu luar biasa. Kami sudah fokus nih 4 bulan fokus kepada Tuhan. Dengar berita tentang anak Down syndrome bagaimana kita fokus. Hari di mana istri saya akan melahirkan di ruang bersalin. Ada satu suster masuk. Suster itu ngomong gini. Ibu, Pak. Kamu tahu kan ini saya baca recordnya anak kamu dinyatakan Down syndrome. Kurang ajar gak Bapak Saudara ya setan tuh ya. Wah saya 4 bulan sama istri udah jaga sungguh-sungguh hati. Terus melayani Tuhan. Hari menjelang lahir kayak gituin. Waduh Tuhan. Saya ingat betul waktu itu kami masih harus doain orang. Jadi kita punya banyak alasan untuk menolak melayani Tuhan. Tapi saat itu di kamar itu saya ingat. Saya harus doakan orang. Ya orang itu sebenarnya tahu kami juga sedang dalam pergumulan. Ya minta aja didoakan ya. Saya belajar Tuhan kami lakukan bagian kami. Saya bilang sama istri saya. Tetap kita percaya Tuhan kasih yang terbaik. Apapun yang kita terima. Singkatnya anak saya gak lahir-lahir. Pembukaannya lambat sekali. Akhirnya dokter mau ngambil tindakan. Mau dioperasi sesar. Saya bilang kenapa sulit gini Tuhan? Kenapa harus lewat jalannya gak gampang? Tiba-tiba kata-kata ini muncul. Aku sedang menyempurnakan. Itu bikin hati saya damai Bapak Saudara. Orang kalau hatinya sudah memberi yang terbaik sama Tuhan. Dia sudah gak hitung-hitungan sama Tuhannya. Dia sudah tahu dia lakukan bagiannya. Dan akhirnya lahirlah anak kami yang kedua. Apa yang dikatakan manusia, ternyata Tuhan berkata berbeda. Anakmu lahir dengan sempurna. Wow. Kami puji Tuhan dapat nama anak itu Cherish ketika di dalam pernyataan anak ini Down syndrome. Kata Cherish itu mengandung makna sesuatu yang menyenangkan hati. Bertolak belakang dengan pernyataan manusia yang berkata ini anak Down syndrome. Tetapi Tuhan kasih peneguhan. Dia namanya Cherish. Ngomong Cherish saja tuh kayaknya ceria gitu ya. Dan benar Bapak Saudara. Hari ini anak kedua ini adalah anak yang selalu hadir di tengah-tengah kami. Dia tiba-tiba bisa bawakan sesuatu. Ini Pak, ini Mah. Seorang anak yang di usia masih 5 tahun tapi feeling sosialnya kuat sekali gitu ya. Kehadiran dia membuat sukacita. Dan kami tahu itu juga merupakan buah dari setiap yang ditabur. Jadi Bapak Saudara,
Iman itu juga berkaitan sama bagaimana kita bertumbuh di dalam apa yang kita tabur. Dan saya akan closing dengan kata-kata ini, saya boleh undang para pemusik, pemuji. Salah satu tanda kesetiaan adalah suka memberi yang terbaik. Kata-kata ini saya pakai atau saya dapat ketika saya renungkan. Ketika saya cinta dengan istri saya akan berpikir saya kasih yang terbaik buat dia sebisa mungkin. Ketika saya cinta kepada anak-anak saya akan pikirkan yang terbaik bagi mereka. Kalau saya cinta dengan Tuhan sungguh-sungguh, maka mental orang yang kaya secara sejati, dia tahu kasih yang terbaik sama Tuhan. Mari bawa hati kita, sebab yang bisa kita lakukan bagi Tuhan adalah kita menyenangkan hati Tuhan.